Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi ini saya bersama Ibu Evi Rahmi akan mendampingi Bapak Ibu dalam pembuatan media pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran. Ya, selama 3 hari ini kami berdua yang akan memfasilitasi. Ya, kita sama-sama share sebetulnya ya, mungkin pengalaman Bapak Ibu dan juga pengalaman dari Ibu Evi Rahmi, juga mungkin pengalaman saya selama di PPG. Dari tahun berapa itu ya? PPG 2007 ya, 2007. Nah, jadi sampai sekarang 2020 masih tetap. Namun sistemnya saja yang berubah-ubah ya. Artinya pelaksanaannya. Awalnya mungkin dari portofolio, sekarang itu Bapak Ibu ketemu di sistem daring ya. Sama sekali tidak kenal, kita hanya kenal di dunia maya. Oke, Bapak Ibu, kita mau tentang hari ini media pembelajaran. Jadi pertemuan kita selama 90 menit ini berada di web meeting ya. Nah, Bapak Ibu sudah siap kemarin dengan 4 orang instrukturnya itu sudah sampai pembuatan RPP dan LKPD ya. Ya. Masing-masing 3 ya. Iya, Bu. 3 RPP, 3 LKPD. Ya. Nah, LKPD. Bahan ajar juga, Bu. Oh iya, bahan ajar satu lagi saya lupa. Bahan ajar 3. Nah, sekarang media pembelajarannya yang akan dibuat Bapak Ibu pada hari ini juga 3. Ya. Jadi nanti PPL. Ya, Pak Moriza dia sudah ketawa itu, semua udah pada ketawa. Mudah-mudahan jangan stres ya, tetap semangat. Tinggal berapa hari lagi perjuangan Bapak Ibu ya. Ya memang begitu, sama. Saya juga seperti itu dulu waktu sertifikasi ya, sertifikasi dosen belum ada petunjuk malah sama sekali, belum ada ya. Orang pertama yang disertifikasi di Prodi Pendidikan Matematika itu berapa orang, jadi tidak ada panduan, malah tidak ada contekan. Kalau Bapak Ibu kan sudah banyak contekan, ya bisa dilihat. Internet juga bisa, ya. Jadi sekarang sudah lebih canggih. Oke, jangan patah semangat, tetap semangat. Tanggung, sudah berenang, berenanglah sampai ke tepian. Ya, jangan tenggelam di tengah jalan. Ya, tetap semangat. Kalau ngasih tugas juga kepada siswa kan siswanya disuruh semangat. Nah, jadi gurunya juga harus semangat ya Bapak Ibu. Nah, 3 media pembelajaran yang harus dibuat. Media pembelajarannya harus dicocokkan dengan tujuan pembelajaran dan IPK ya. IPK yang dibuat apa? Nah, sekarang kita karena media Bapak Ibu akan praktek nanti PPL, maka media pembelajarannya juga harus nampak apa yang akan digunakan ya. Nah, kita lihat dulu tentang media pembelajaran sebelum Bapak Ibu nanti membuatnya ya. Apa itu media pembelajaran? Ya mungkin sudah tahu Bapak Ibu, tapi kita ibaratnya lancar kaji karena diulang ya. Oke. Kita lihat dulu presentasi tentang pengembangan. Ya. Nampak Bapak Ibu? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ya. Nah, hari ini media pembelajaran akan berdua Ibu bersama Ibu, nama Ibu Bu Susda Eleni dan satu lagi adalah Ibu Evi Rahmi ya. Ibu Evi Rahmi ini juga salah seorang dari guru matematika di SMA Plus dan beliau ini sudah banyak melalang buananya dan juga waktu kuliah termasuk adalah mahasiswa yang sangat berprestasi dengan IPK-nya cum laude ya, cum laude. Oke, sekarang itu apa itu media pembelajaran? Nah, sebetulnya kita lihat dulu
Asal kata media itu dari medium, ya, artinya perantara atau pengantar. Nah, media pembelajaran itu bagian dari, kalau di RPP kita nanti kita buat juga ada sumber isi dari media pembelajaran itu bisa sumber belajar, alat, bahan, orang akan membuat di dalam media pembelajaran. Ada alat, ada bahan, ada cara penggunaan dan sebagainya. Dan kombinasi dari bahan itu biasanya kita sebut dengan software, dan alat itu adalah hardware yang kita namakan media pembelajaran. Nah, ini kita lihat definisi salah seorang People's 1988, itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar sehingga mendorong terjadinya kegiatan belajar. Jangan sampai nanti media pembelajaran itu membuat siswa jenuh, bosan, ya. Tapi buatlah media pembelajaran yang menarik, bisa membuat anak bisa maju untuk belajar. Jangan buat media pembelajaran yang sangat-sangat ribet, ya. Kemudian media pembelajaran itu saya definisikan alat bantu yang dapat digunakan guru untuk mengajar secara verbal dan visual, sehingga diharapkan hasil belajar yang dicapai siswa dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun sistem daring kita, tapi ini juga akan nampak visual. Visual itu berarti lewat pengamatan. Verbal itu kita nanti mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi, nah, tujuan dan fungsi media pembelajaran. Kita lihat dulu kenapa kita menggunakan media pembelajaran. Tujuannya apa? Pertama, memberi kemudahan pada siswa untuk memahami materi pembelajaran. Ya, jangan sampai media pembelajaran kita itu membuat malah tambah pusing siswa kita. Ya, jadi ini tujuan kita, buatlah media yang membuat anak lebih mudah untuk menerima materi pelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Ya, ada beberapa pengalaman siswa, misalnya dengan media ini dia bisa menemukan A, kemudian dengan media itu juga dia bisa menemukan dengan cara B, dan seterusnya. Nah, jadi itu tujuan kita, kalau bisa alat ini anak yang menemukan sendiri konsep dari materi yang akan kita berikan. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Nah, biasanya kalau ya saya waktu itu pakai media pembelajaran. Nah, jadi anak begini dulu yang diajarkan waktu kita menggunakan media. Saya mendapatkan seperti ini. Nah, jadi lama akan digunakan. Kalau Ausubel mengatakan itu belajarnya menjadi bermakna. Ya, jadi pembelajaran bermakna itulah yang dia cetuskan oleh Ausubel. Sehingga lengketnya lama di dalam pola berpikir anak kita. Yang keempat, menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Nah, tergantung, ya termasuklah kalau alat itu kita sebut dengan suatu teknologi dalam pembelajaran. Kemudian fungsi media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan yang bersifat verbalitas. Jadi kita memperjelas ungkapan kalau dengan kata-kata saja kadangkala siswa tidak jelas. Ya, nah misalnya kalau kita mau mengajarkan geometri, katakanlah balok, kubus, mana dia? Untuk membedakan mana balok, mana kubus, kita bawalah media kita, misalnya kerangka balok, kerangka kubus. Ya, nah, oh begini, balok itu begini, kubus ini begini. Nah, jadi itulah dia memperjelas penyajian pesan. Yang kedua, mengatasi sikap pasif siswa. Ya, jadi kadangkala guru dengan berceramah saja atau ekspositori membuat sikap siswa pasif. Jadi fungsi kita supaya anak lebih aktif. Yang ketiga, menciptakan situasi pembelajaran yang efektif. Usahakan dengan menggunakan media itu lebih praktis, lebih efektif. Jangan nanti dengan menggunakan media malah menciptakan situasi pembelajaran lebih rumit. Ya, bukannya membuat pembelajaran yang lebih efektif. Ya. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Jadi ada kalanya
kita kalau tidak ada alat sulit untuk indera kita menerima. Misalnya katakanlah kalau kita menjelaskan tentang limas, mana ya limas itu, anak-anak yang baru tahap awal mana yang limas, indera penglihatan dia nggak tahu yang mana limas. Tapi kalau kita menggunakan dengan alat peraga, dia lebih bisa mengatasi keterbatasan dari indera atau ruang waktu. Yang kelima, mempertinggi mutu pembelajaran. Yang keenam, membangkitkan motivasi belajar. Inilah fungsi media. Jangan nanti fungsi media pembelajaran itu justru membuat tambah pusing kepala siswa kita. Ini yang harus Bapak Ibu nanti ciptakan, bagaimana membuat media pembelajaran itu sehingga fungsi keenam ini. Fungsi lain mungkin masih banyak, tapi kita cukupkan saja sampai 6 ini saja dulu. Kemudian manfaat media. Ya, bisa kita lihat lagi hampir sama dengan ini hubungannya dengan fungsi tadi, jadi sehingga bermanfaat. Pertama, penyampaian materi pembelajaran tentu akan seragam. Ya, jadi kalau kita verbal, bisa saja dia berpikiran A, si B berpikiran lain lagi. Dengan ada media ini dia akan bisa menerima dengan. Yang kedua, lebih menarik. Yang ketiga, lebih interaktif. Kalau dengan media pembelajaran, katakanlah kita mau siswa kita pertama menggunakan media, siswa mencobakan, maka interaktif kita siswa dengan guru atau siswa dengan siswa atau kita ini timbal balik berharap bisa terjadi. Nah, yang keempat, jumlah waktu usahakan media akan menjadi lebih singkat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan sikap positif siswa. Jadi bisa saja dengan media, wah guru ini sikap positif selama ini, guru itu menjelaskan aja apa yang dijelaskannya tidak paham, tapi dengan media sikap positif siswa bisa menjadi berubah. Hebat guru tersebut. Guru ini kreatif. Ada saja caranya untuk menciptakan materi dengan cara yang berbeda. Ini yang kita usahakan. Ya. Kemudian kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti harus membuat media, kita praktekkan dulu. Nah, pertama berdasarkan tujuan pembelajaran. Usahakan media Bapak Ibu cocok dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat pada RPP dan LKPD. Ya, jangan tujuan pembelajarannya berbeda medianya. Tujuan kita katakanlah misalnya mau menjumlahkan bilangan bulat positif atau mengurangi bilangan bulat positif, tapi kita menggunakan misalnya kita akan menggunakan checker. Checker ini ternyata cocok untuk atau garis bilangan. Cocok tidak dengan tujuan pembelajaran kita? Yang kita usahakan. Nanti akan saya perlihatkan salah satu contoh penggunaan media beberapa dua contoh ya Bapak Ibu yang kalau kita sistem luring. Kalau sistem daring itu Bapak Ibu tentu bisa menggunakan animasi, PowerPoint, ya, video, YouTube dan sebagainya. Nah, yang kedua sesuai karakteristik siswa. Jangan membuat media pembelajaran tidak cocok dengan karakteristik siswa. Jadi usahakanlah misalnya siswa ini tingkatnya SMP, kan? Apakah ini sanggup untuk penggunaan oleh siswa? Yang ketiga sesuai kemampuan guru dosen. Nah, jangan kita menggunakan media pembelajaran kita sendiri tidak pandai menggunakannya. Minimal kita berlatih. Ibaratnya guru itu pandai satu malam, kata orang, ya bisa satu malam, tapi belum tentu mampu. Jadi kalau saya membedakan istilah siswa dengan mampu. Kalau saya itu bisa saja setelah kita coba kan bisa, tapi mampu belum tentu ya. Nah, jadi ada istilah siswa dan mampu. Nah, ini diminta kemampuan guru. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan nanti program GeoGebra di geometri,
bisa enggak guru kita menggunakan GeoGebra itu? Nah, baru kita cobakan untuk ke dalam kelas nantinya. Yang keempat, sesuai dengan situasi kondisi, waktu, dan tempat. Artinya pembelajaran kita nanti mau menggunakan katakanlah pakai GeoGebra. Itu nanti harus ada link internet. Sementara kondisi dan tempat kita di kampung kita, jangankan untuk internet, listrik saja sudah hidupnya baru sore hari atau menjelang maghrib. Terutama daerah kita, daerah Riau masih banyak yang seperti itu. Listrik, kondisi internet, atau bagaimana. Nah, itu yang harus kita cocokkan dengan support. Yang kelima, ketersediaan media pembelajaran. Nah, media kita kalau kita mau menggunakan suatu program yang kita gunakan, maka kita akan lihat, siswa punya nggak laptop? Punya nggak internet? Punya nggak kuota? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Ini media pembelajaran yang nanti Bapak Ibu bisa buat itu media pembelajaran daring, meskipun nanti bisa juga secara luring, tapi kita pelaksananya secara daring. Karena Bapak Ibu nanti membuat Nah, ini media pembelajaran secara luring, ya, secara luring seperti di luar daring, ya, di luar jaringan. Jadi ini bisa kita buat tetap mudah. Kemudian media pembelajaran yang diusahakan Bapak Ibu itu pakai sistem pembelajaran daring, bisa video, PowerPoint, minimal PowerPoint lah nanti, video animasi, ada dua bisa Bapak Ibu buat, virtual laboratory. Kalau kita mungkin ini virtual laboratory ini jarang kita gunakan, kecuali kalau belajar teknologi informasi ya, menggunakan laptop. Kemudian 5 augmented reality anime masih bisa kita gunakan. Oke, ini istilah luring dan daring aja. Ya. Salah satu yang kita sekarang ini adalah LMS, Learning Management System, itu pembelajaran daring yang kita gunakan sekarang. Kemudian, nah ini lagi Bapak Ibu yang dituntut dalam media pembelajaran secara daring. Pertama itu harus berbasis hot. Nah, tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu sudah diarahkan kepada high order thinking. Ya, ini yang harus kita buat. Minimal dari apa? Kalau slot itu 1-2, ya 1-2. Nah, kita usahakan hot itu dari C3 sampai ke C6. Ya, kalau bisa C4, 5, 6. Nah, itu. Dan juga harus melalui pendekatan PPACK. Menggunakan kata-kata dan gambar membandingkan kata-kata saja agar mudah dipahami. Nah, jadi jangan kita menggunakan kata-kata aja, tapi gambar minimal animasinya adalah nanti yang harus kita gunakan. Ilustrasi, video. Nah, Bapak Ibu nanti di pertemuan ke-10, 11, 12, Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran. Jadi setelah media pembelajaran juga membuat video pembelajaran. Ya, 3 buah pula sesuai dengan RPP. Nah, RPP yang dibuat. Nah, kemudian harus sesuai grafik dan isi. Komunikasi lebih efektif, kemudian yang ini agar lebih efektif kata, gambar suara yang tidak penting sebaiknya dihilangkan. Kadang-kala kita membuat media ada gambar seperti di KPD juga kadang-kala apa gambar yang dibuat, misalnya gambar upin-ipin yang ditampilkan tidak ada tujuannya, itu buang aja. Ya, jadi ada juga misalnya membuat PPT, gambar ini muncul, misalnya gambar orang menung, tapi tidak ada manfaatnya atau tujuannya, ya buang saja itu. Kalau dalam pembuatan PPT. Kemudian ya ini yang terakhir itu tentang komunikasi. Komunikasi usahakan lebih efektif.
Ya, nah di sini media dan sumber belajar secara daring. Nah, ini yang bisa Bapak kalau mau menggunakan bisa kita gunakan Cisco Webex, Sevima, Edlink, Google Classroom, Zoom. Nah, dua ini mungkin sudah familiar. Sekarang juga untuk di persekolahan ada beberapa yang sudah menggunakan Moodle. Ya. Saya lihat itu seperti beberapa sekolah sudah ada yang menggunakan Moodle ini. Saudara saya itu dia menggunakan sistem di daringnya yang digunakan adalah Moodle dari sekolah, ya dari sekolah. Jadi bisa juga psikologi dan Edmundo. Nah, ini masih bisa banyak yang bisa digunakan. Nah, kemudian nilai lagi yang dalam media pembelajaran. Nah, ini ada di panduan Bapak Ibu di LMS kita. Ini saya salin di LMS. Yang perlu kita lakukan analisis kurikulum dulu, buatlah media jelas dengan tujuan pembelajaran dan cocok dengan KI, KD dan IPK. KI kompetensi inti, KD bukan Krisdayanti tetapi kompetensi dasar, IPK bukan indeks prestasi kumulatif tetapi indikator pencapaian kompetensi. Yang berikutnya sesuai media dengan materi. Ya, jangan nanti medianya tidak cocok. Kemudian konsisten tujuan, materi dan evaluasi. Nah, ini yang kita harus cocokkan dengan pembuatan pembelajaran daring. Analisis kebutuhannya, ya kita lihat di sini sesuai karakteristik sasaran media. Kemudian pemberian contoh dan ilustrasi yang jelas. Jadi jangan nanti Bapak Ibu membuat animasi atau gambar tapi tidak jelas. Katakanlah Bapak Ibu mau membuat himpunan. Gambar yang ditayangkan adalah gambar pasar. Nah, misalnya seperti di pasar. Di pasar itu ada himpunan apa saja, banyak sekali. Katakanlah misalnya diambil dari satu toko atau mungkin satu mall, ada atau supermarket. Tapi kita mau melihat himpunan sayur. Tapi yang di situ banyak sekali. Nah, itu ilustrasinya kurang cocok. Ya. Jadi ambillah cocokkan dengan ilustrasi yang kita buat. Bisa juga misalnya membuat apa? Barisan yang mau dibuat, misalnya tumpukan gelas aqua atau jeruk. Ya, jeruk. Nah, ambillah jeruk itu betul-betul cocok tumpukannya dari barisan apa yang mau kita buat dalam PPT itu. Kadang-kadang ada juga nih seperti dibuat media itu yang membuat PPT pada saat PPL. Nah, PPL itu diambil di internet tapi tidak cocok. Misal dia mau membuat barisan itu pada saat upacara bendera dia ini baris berbaris. Nah, barisnya 1, 2, 3. Tapi ini dalam kenyataan kontekstual tidak ada susunan barisan yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Di depan 1, 2, kemudian 3 ke belakang sampai ini. Nah, itu ilustrasinya yang tidak relevan ya. Menarik tidaknya media tersebut. Baik dari menarik itu bisa dari segi warna, ukuran, ya, tampilan dan sebagainya. Kemudian kebenaran substansi materi. Kedalaman materi juga harus kita cocokkan. Kemudian kelengkapan sumber. Kita mau membuat ini mana sumbernya? Ya, kemudian kejelasan pesan juga yang digunakan oleh siswa. Kemudian sesuai dengan teknologi dan lingkungan. Jadi jangan nanti teknologi itu tidak cocok dengan lingkungan kita. Bapak Ibu nanti PPL, pada saat LUR daring nanti, ternyata Bapak Ibu mau menggunakan komputer, siswanya secara daring banyak yang tidak punya, misalnya laptop. Ya, dia hanya kita mau menggunakan GeoGebra yang dia punya HP. Nah, itu jadi GeoGebra di HP itu agak sedikit lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan laptop. Kemudian mudah digunakan oleh siswa, aman media itu untuk siswa. Misal katakanlah siswa kita
Ini Bapak Ibu semua mengajar di SMP SMA ya. Halo Bapak Ibu, semua mengajar di SMP SMA. Iya, Bu. SMP. Ya, Bu. Ada satu orang Jadi yang di SD, bagaimana yang Bu. di SD ini? RPP-nya yang dibuat bagaimana? Saya Bu. Nah, jadi buat bagaimana Bapak? SMP Bu. SMP. 8 iya jadinya karena kebetulan Oh ya, oke. ini ada apa? Kalau Kan ada SMP-nya. Oh ada ya. Jadi Bapak terpaksa ikut yang ke SMP atau SMA ya. Karena kita bukan guru SD. Kalau guru SD berarti ke PGSD nanti Bapak. Nah, Iya. ya itu salah satu apa. Tapi tidak apa-apa Pak. Kita naik ke atas itu berarti kita naik tingkat kita daripada kita turun ke bawah, ya kan? Ya, semangat. Kemudian mudah pemahaman. Ya. Jadi aman bagi siswa ini jangan menggunakan katakanlah misalnya mau menggunakan baru di kelas SD, kebetulan ini tidak ada SD, tapi menggunakan pisau untuk mengiris-iris itu nanti agak riskan sedikit. Itu yang dijaga media ini aman tidak bagi siswa. Oke, ini klasifikasi media. Ya, media yang pertama itu, nah Bapak Ibu bisa gunakan ini saya kutip dari Helix ya. Media yang tidak diproyeksikan, realita, benda nyata yang digunakan sebagai bahan ajar. Kadangkala kita mengambil mana contoh persegi panjang, benda nyata kita adalah papan tulis, itu benda nyata itu. Kemudian model. Kalau kita mau menjelaskan katakanlah piramid ini, kita kan tidak membawa siswa ke Mesir. Ya, tapi ada model gambar yang kita bawa ya. Modelnya apa? Bisa. Oh, ini kita lihatkan saja PPT kita. Ini contoh piramid. Kemudian bahan grafis. Ini bisa juga termasuk gambar, grafik, itu bahan grafis. Display, ya. Kemudian media yang diproyeksikan, contoh HP, infocus dan sebagainya. Yang ketiga audio, alat perekam, mungkin kita akan merekam ya. Nah, kemudian multimedia berbasis komputer, karena dia kita mau buat ya bisa juga seperti PPT ya, itu berbasis komputer. Apalagi Kahoot ya, yang bisa kita pakai di situ. Kemudian multimedia kit ya. Multimedia kit ini seperti tool ya, buku-buku penggunaan media itu juga kita gunakan. Dan media pembelajaran ini yang Bapak Ibu yang dalam daring itu minimal kita ada PPT, kemudian video slide, video animasi, salah pilih saja. Virtual laboratorium mungkin ada kreasi dari Bapak Ibu itu yang harus kita selesaikan dalam 1 hari 6 jam ya. Jadi 1 hari ini berarti 3 media pembelajaran yang harus Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Media pembelajaran disesuaikan dengan jumlah RPP yang telah dibuat. Media pembelajaran dibuat didasari indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini sengaja saya merahkan itu untuk pertemuan 10, 11, dan 12. Karena video pembelajaran termasuk juga itu penggunaan dari media pembelajaran. Ya, media pembelajaran nanti pertemuan 10, 11, dan 12. 12 itu sudah mengunggah. Itu yang Bapak Bu buat. Jadi kalau ada 3 RPP, berarti 7 sampai 10 menit satu video. Ya, usahakan satu yang dibuat itu 7 sampai 10 menit. Oke, demikian. Saya balikkan lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, saya mau lihat dulu RPP yang SMP berapa orang? SMP berapa orang ini? Satu orang menjawab yang SMP saja. Guru SMP ada berapa orang?
Ketua siapa? Pak Ismail. SMP 22, Bu. SMP 22. Ya, Bu. SMA 8, SMA 4, SMK ada? SMK 4 orang, Bu. SMK 4 orang. Oke. Materinya kalau yang SMP kelas 7 dan 8 ya? Ada yang materi kelas 9? Yang SMP Pak Sarial Hadi. Pak Sarial mana? Iya, Bu. Pak Sarial Hadi di SMP atau SMA nih? SMA, Bu. SMA. Iya. Yang SMP siapa yang SMP? Pak Nur Hadi SMP atau SMA? Oke. SMP, Bu. Pak Nur Hadi SMP. Iya, Bu. Ngambil SMP kelas 8. Ada enggak dari apa yang membuat kelas 9? Ada tuh Pak Herman. Materi kelas 9 ada? Pak Herman, Bu. Pak Herman. Rahman, 9. Kelas 9. Oke. Yang kelas SMA ada kelas 12? Atau SMK ada yang di kelas 12? Ada yang di kelas 12? SMA kelas 12, Bu. Ada. Ada, Bu. Ibu Mega, Ibu Eristika ya? Ibu Eristika kelas 12? Bu Meta, Bu. Bu Meta. Bu Meta. Bu Meta kelas 12. Bu Eristika kelas berapa? 12 juga, Bu. Kelas 12 juga? Ya, Sama sama kelas 12. 12 juga. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat yang di kelas 7. Kelas 7 ini materinya apa yang paling banyak yang mau diambil? Aljabar, Bu. Membuat RPP-nya kemarin apa? Aljabar? Aljabar, Bu. Aljabar. Kalau aljabar berarti kelas 7 apa sekarang ini? Masih bentuk akar ya? Bentuk akar. Bukan, Bu. Kelas 7 bilangan bulat ya? Iya. Ya. Bilangan bulat ya. Kelas 8, kelas 8 8 persamaan garis lurus, Bu. Garis lurus, Bu. persamaan garis lurus. Kalau seperti itu apa medianya yang direncanakan? Pak Zedri. Media yang direncanakan. PowerPoint lah, Bu. PowerPoint. Video belum kebayang, Bu. Apa yang mau dibikin? Enggak lagi. PPT-nya yang paling gampangnya. Oke, enggak jadi masalah. Sebentar. Simpan Edi. Oke, karena saya tak bisa memoto ini jadi agak susah ini untuk. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan enggak? Atau mungkin saya mau minta ini dulu. Saya akan mau melihatkan dulu contoh apa ya, Bapak Ibu. Nih, kalau yang bilangan bulat. Bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Ini mah Mama kan ini. Nih, bilangan bulat ini. Ya, ini pernah saya laksanakan, tapi pernah di SD, tapi ini masih diulang di SMP ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bagaimana cara Bapak Ibu membuat media pembelajaran namanya ini checker ya, checker. Jadi checker ini pertama Bapak Ibu nanti membuatnya harus ada indikator. Indikator pencapaian kompetensi mau dilengkapi dengan IPK-nya, IPK pula. Tujuan pembelajaran, indikator tujuan pembelajaran silakan. Ya, saya namakan ini kartu checker. Ya, kartu checker itu besar ya, maaf. Belum nampak, Bu. Belum nampak ya? Belum. Sebentar. Lihat dulu, Belum sebentar, nampak, Bu. saya lupa. Iya, tunggu. Bentar.
Nah, ini dulu. Hilang. Present now. Hilang dia. Ntar. Checker ya. Oke. Nah, dalam pembuatan media ini kalau sistem kita daring, tapi Bapak Ibu masih bisa menggunakan ini. Kalau ini dibuat nanti Bapak Ibu peragakan juga bisa pada saat di video pembelajaran. Ya. Alat dan bahan. Checker itu mungkin Bapak Ibu bisa gunakan karton, ya, kayu, plastik, kancing baju dan sebagainya. Nah, saya mencobakan di penelitian saya menggunakan plastik PVC kaku, itu yang plastik map itu ya, namanya PVC kaku. Nah, alat dan bahan gunting atau pisau, penggaris, pena, kemudian untuk mengukur, ini pena untuk mengukur, bahannya karton atau plastik PVC kaku. Ya, pakai karton juga boleh dua warna, ya, karton yang dua warna yang berbeda. Ini ambillah bahan yang dipilih dengan dua warna yang berbeda. Kalau plastik PVC map itu ambil dua yang berbeda, ya, warna merah dan biru. Nah, saya ngambil waktu ini warna merah dan biru. Saya anggap biru itu sebagai bilangan positif, merah itu sebagai bilangan negatif. Nah, saya ibaratkan kalau rapornya warna biru atau warna hitam berarti bagus, tapi kalau warna merah berarti itu kurang bagus. Nah, jadi saya ibaratkan seperti itu, mencontohkan mana yang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian gunting karton, ya, ukur karton 12 cm kali 8 cm. Ini dalam penelitian saya 12 kali 8 cm. Ya, saya buat sebanyak 20 buah karena saya melaksanakan di siswa tunagrahita SMP. Ya, meskipun dia sudah SMP, tapi karena dia tunagrahita itu artinya siswa yang IQ-nya di bawah 70 ya. Jadi ini cara menggunakannya. Nah, ini dia. Di dalam media kita harus buat cara penggunaannya. Ya. Saya buatkan di sini. Posisikan kartu checker dalam keadaan netral. Jadi sebelum dia menggunakan media pembelajaran tersebut ada panduannya. Ada panduan bagaimana cara penggunaan. Nah, posisikan kartu checker dalam keadaan netral atau nol dengan cara meletakkan kartu checker yang menunjukkan bilangan positif sama banyak dengan kartu checker yang menunjukkan bilangan negatif. Untuk mengambil kartu checker sama banyak perlu perhatikan angka terbesar dari angka bilangan yang akan dioperasikan. Nah, saya informasikan kepada siswa saya, angka itu tidak ada mengenal negatif atau positif, tapi angka itu dimulai dari 0 sampai 9. Nah, itu dia angka. Kemudian, tapi kalau bilangan, berarti ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Kemudian setelah memposisikan kartu dalam keadaan netral atau nol tadi, langkah berikutnya masukkan kartu sebanyak bilangan pertama. Apa yang mau dioperasikan? Kita masukkan. Kemudian langkah berikutnya lihat tanda operasi. Nah, saya tekankan di sini, jika tanda operasi tambah, maka masukkan kartu sebanyak bilangan kedua. Dan jika tanda operasi kurang, maka ambil atau buang kartu sebanyak bilangan kedua. Jadi untuk media itu ada panduannya. Kartu yang tidak memiliki pasangan itulah menunjukkan hasil akhir dari operasi yang dilakukan. Saya jelaskan lagi dalam panduan ini bahwasanya kartu checker ini hanya digunakan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum penggunaan ini di dalam buku panduannya saya buatkan. Menyatakan bilangan 0 itu jadi posisi netral atau 0 kalau warna sama. Jadi ini katakanlah ini guntingan map itu, ya. Tapi ukurannya tidak sekecil ini supaya kalau saya buat agak lumayan panjang 12 kali 8. Jadi map bekas itu bisa digunakan. Atau karton biru dengan karton merah. Ya, pink itu bisa. Pokoknya dua warna yang berbeda. Nah, saya katakan warna biru sebagai positif, warna merah sebagai negatif. Ini bisa digunakan. Hah? Dan bilangan positif contoh, kalau hasil akhirnya seperti ini,
Yang tidak punya pasangan itu kalau biru berarti angka 2. Karena ada kartu sebanyak 2. Kemudian kalau dia 3, nanti hasil akhirnya seperti ini. Karena kartu merah itu artinya negatif, maka ini nilainya adalah hasil operasinya adalah negatif 3. Nah, sekarang ini kita coba. Ya, selain jari tangan, bisa juga berbagai media, bisa juga lidi kadangkala ya yang digunakan oleh guru, mungkin kelereng dan sebagainya bisa dipakai. Dan ini 5 tambah 3, mau dia apa? Kita operasikan penjumlahan. Nah ini posisi kartu biru sama merah sama banyak. Wah ini mungkin garisnya kurang nampak. Ini ada 5 biru dan ada 5 merah. Ya. Kemudian langkah kedua tadi yang angka pertama adalah 5. 5 itu positif. Kita masukkan kartu biru sebanyak 5. Ya, kartu ini sebanyak 5. Kemudian lihat tanda, katanya langkah ketiga tadi adalah lihat tanda operasi. Tanda operasi kita tambah. Tanda operasi kita tambah. Berarti kita masukkan kartu kedua. Kartu kedua adalah 3. Ini 3 itu berwarna biru. Jadi kita tambah lagi kartu 3. Jadi kita meletakkannya di atas meja. Anak-anak ini bekerja di atas meja. Ya, jadi disusun tadi ini sudah 5 sampai 5, kemudian masukkan lagi 1, 2, 3. Nah, sehingga hasil akhir yang tidak punya pasangan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dapatnya 8. 8 itu warna biru, maka kita menulisnya 8 tanpa menggunakan tanda positif. Ya. Berikut misalnya penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, posisi tetap di kartu netral, lihat angka 5 dengan 3. Angka 5 terbesar berarti kita ambil kartu biru 5, kartu merah 5 juga. Kemudian langkah berikutnya masukkan kartu positif 5. Positif itu kartu biru, berarti kita masukkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 5 kartu. Kemudian lihat tanda operasi, tambah. Karena operasi tambah berarti masukkan. Apa yang mau dimasukkan? Karena di sini negatif 3, negatif itu adalah kartu berwarna merah. Berwarna merah sebanyak 3 buah. Jadi langkah berikutnya kita masukkan kartu merah sebanyak 3. Tadi ini 5, berarti kita masukkan 3. 1, 2, 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kartu yang tidak mempunyai pasangan. Maka hasilnya adalah karena warna biru, maka kita tulis angka 2. Tidak perlu menggunakan tanda tambah. Kemudian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Saya kasih contoh negatif 4, bilangan negatifnya 4, positifnya 2. Masih dalam penjumlahan. Pertama kita perhatikan kartu netral. Netral itu berarti sama banyak. Sama banyak, kartu merah 4, kartu biru juga 4. Jadi ini netral. Kemudian untuk angka pertama kita akan masukkan. Apa yang mau kita masukkan? Negatif 4. Negatif 4 berarti kartu berwarna merah. Sebanyak 4 buah. Kemudian langkah berikutnya ini sudah kita masukkan. Kita lihat tanda operasi kita tambah. Tambah itu masukkan. Apa yang mau kita masukkan? 2. 2 itu positif. Berarti kartu biru sebanyak 2 buah. Ini kita sudah masukkan 2. Awalnya kartu biru kita 4, kita tambah 2. Sehingga kartu terakhir itu yang tidak punya pasangan adalah merah sebanyak 2 buah. Merah itu negatif. Jadi itu hasilnya negatif 4 tambah 2, negatif 2. Kita lihat berikutnya, begitu seterusnya. Kita lihat dulu yang pengurangan. Pengurangan, kalau pengurangan arti kurang ambil atau buang. Ya, sistem pertamanya sama. Yang langkah pertama kartu netral. Sebanyak 5 biru, 5 merah. Ya, 5 biru, 5 merah. Ini kurang nampak garisnya ya. Jadi artinya kita dekatkan. Kemudian masukkan kartu pertama.
Kartu pertama itu sebanyak bilangan pertama. Bilangan pertama 5. 5 berarti 5 itu positif, berarti biru, berwarna biru sebanyak 5 buah. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian kurang itu ambil mana yang kita ambil? 2 itu warna biru. Warna biru ini kita buang, ya kita buang. Nah ini saya sudah membuang 2, jadi tinggal 3. Ya, karena ini dibuang berarti ini 3. 3 tak punya pasangan, berarti 5 kurang 2, 3. 3 warnanya biru, jadi hasilnya 5 kurang 2, 3. Kemudian kita lihat lagi, bilangan bulat negatif dengan positif. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Negatif 5 dikurang 2. Posisi pertama sama, kartu netral. Harus kita, oh ini maaf. Ini sudah ke langkah kedua, ini hilang kayaknya. Jadi pertama seperti ini ya, 5 biru, 5 merah. Kemudian ini sudah masuk ke langkah kedua, jadi ini terpotong di sini. Bisa saya copy saja. Ini saja saya copy. Susah juga nih. Nah, ini dia 5 biru, 5 merah karena angka terbesar adalah 5. Kemudian langkah kedua kita masukkan angka pertama. Angka pertama adalah negatif 5. Negatif itu berarti kartu merah. Kartu merah sebanyak 5 buah. Nah, ini yang kita masukkan kartu merah sebanyak 5 buah. Jadi kita letakkan di atas meja saja 5 buah. Jadi kartu merah sudah ada 10. Kemudian dikurang 2. Dikurang 2 berarti buang. Buang bilangan bulat positif. 2, karena 2 itu positif. Ini tanda operasi, kurang. Kurang itu ambil atau buang. Kita buang kartu biru, karena 2 adalah bilangan bulat positif, berarti kartu biru sebanyak 2 buah. Ini tadi 5, kita buang 2, berarti tinggal 3. Hasil terakhir adalah kita hitung warna merah yang tidak punya pasangan. Warna merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 warna merah, maka negatif 5 dikurang 2 itu negatif 7. Karena merah adalah negatif, maka kita beri tanda negatif di depan angka 7. Demikian seterusnya, kita lihat satu lagi contoh. Kemudian nah, misalnya ini, ya, kurangan 2 buah bilangan negatif. Negatif 3 dikurang negatif 6. Ya. Posisi pertama, ini ulang lagi. Posisi kartu mengambil kita ke kartu sebanyak 6 buah. Jadi harus ada 6 buah. Ini sebenarnya 6 buah ini yang awalnya. Ya. Jadi ini saja saya copy. Tutup pintu, Gegana. Lupa bawa apa. Nah, ini yang pertama, karena angka terbesar adalah 6, maka 6 kartu biru, posisi netral kita 6 biru, 6 merah. Ya, kita taruh di meja 6 kartu biru, 6 kartu merah. Kemudian langkah berikutnya, masukkan angka pertama. Angka pertama adalah negatif 3, berarti kita tambah kartu merah, 3 buah. Kemudian kita lihat tanda kurang. Kurang itu berarti mengambil atau membuang. Kita buang, apa yang mau kita buang?
lihat angka kedua, negatif 6. Negatif 6 berarti kartu merah. Merah sebanyak 6 buah. Kita membuang dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kartu merah tinggal 3. Maka hasil akhirnya adalah kartu yang tidak punya pasangan. Yang tidak punya pasangan adalah biru. Kita lihat itu hasilnya adalah 3. Ini dia. Ya. Setelah ada panduan dari media pembelajaran ini, kita mintalah anak untuk berlatih. Ya, atau dari media tadi kita bisa narik kesimpulan. Ya, tapi ini karena untuk siswa SMP Tunagrahita, mereka belum sampai ke sana, maka saya hanya untuk pertamanya itu hanya sifatnya latihan, mendrill mereka untuk mencari beberapa ini. Ya, jadi ini adalah contoh dari penggunaan checker. Ya. Kemudian saya coba lagi nih, misalnya ini media pembelajaran, katakanlah Bapak Ibu yang mengajar di geometri. Ya, bagaimana Oke, Bapak Ibu nampak yang geometri? Nampak, Bu. Oke. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu membuat media pembelajaran, contohnya itu untuk menemukan rumus luas lingkaran, ya, menemukan. Jadi di sini tujuan pembelajarannya siswa dapat menemukan rumus luas lingkaran. Nah, ini indikatornya tetap nanti dalam buku pembuatan media Bapak Ibu, cantumkanlah indikatornya. Ini saya agak malas menulis, jadi media indikatornya ditulis lengkap. Indikator pencapaian kompetensi ya, IPK ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Silakan Bapak Ibu nanti menuliskan di buku panduan medianya. Ini bentuk dan ukuran alat peraga. Saya meminta siswanya nanti mengukur lingkaran dengan diameter 10 cm. Ya. Jadi diameternya 10 cm. Ini agak lari, ya enggak apa-apa. Kemudian nanti ini sudah ada nampak yang akan dipotong. Ya, dia membuat juringnya. Nah, alat dan bahan kita tampilkan dalam, kalau kita membuat media. Saya buat di sini alat saya ballpoint, penggaris besi. Penggaris boleh yang plastik, boleh yang besi. Jadi terserah saja. Gunting atau cutter. Kemudian jangka atau busur derajat juga boleh. Kemudian bahan karton dan lem. Ya. Jadi nanti dia akan menempel. Ya, cara menggunakannya. Jadi alat peraga ini suatu komponen dari perangkat pembelajaran, gunanya untuk mengembangkan agar siswa dapat menemukan sendiri rumus luas lingkaran. Selama ini anak-anak menghafal rumus lingkaran itu adalah PR kuadrat. Tapi sesuai dengan teori Ausubel, belajar bermakna, kalau dia menemukan sendiri berarti akan lama daya ingatnya lagi. Nah, berbagai pendekatan. Panduan pertama kita mungkin memberikan pendekatan pertama, persegi panjang. Nanti setelah dia paham dengan persegi panjang, dia akan mencoba dengan jajar genjang, segitiga, dan trapesium. Kita lepas mereka untuk menemukan sendiri, untuk mencari luas lingkaran dengan menggunakan jajar genjang, segitiga, dan trapesium. Ya, prasyaratnya kalau dengan persegi panjang, dia harus tahu luas persegi panjang. Dia juga harus tahu mana yang jari-jari, mana yang busuk, mana yang keliling lingkaran. Ya, jadi itu prasyaratnya. Jadi dia harus tahu
luas persegi panjang, jari-jari, kemudian keliling atau apa lagi, keliling lingkaran. Ya. Cara membuatnya, nah ini cara, jadi saya terlupa ini cara membuatnya. Buat lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm, bagilah lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan cara membuat diameter garis tengah. Jadi ini dia. Ya, jadi kita bagi menjadi dua dengan tadi kalau sudah ada jari-jari maka diameter anak-anak kita ingatkan 2 kali dari diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Kemudian bagi lingkaran menjadi juring-juring dengan besar sudut pusat 30 derajat. Nah, ini boleh kita buat kalau 30 derajat berarti ini akan dapat 12 buah. 12 buah, jadi setengah lingkaran akan dapat 6. Nanti semakin kecil dia memotong, boleh saja kita mungkin 15 derajat mau dibuat. Ya, jadi anak-anak sudah mengukur ini 30 derajat. 30 derajat berarti ada 12. Boleh 15 derajat bagi-bagi lagi. Nah, ini ada 12 buah. Kemudian anak disuruh nanti menempel seperti ini. Nah, usahakan sebelum dia menggunting dikasih warna dulu. Ya, supaya lebih menarik. Jadi tadi tujuan membuat media itu menarik. Nah, sebenarnya saya di sini memberi warnanya abu-abu, jadi dengan putih. Seharusnya warnanya yang agak lebih bagus ya, pensil warna. Jadi itu termasuk juga alat. Kemudian, nah baru kita mendapatkan luas lingkaran. Nah, lingkaran tadi dengan kita yang sudah dipotong-potong akan menjadi, kita lihatkan ini bahwasanya mendekati seperti persegi panjang. Nah, kita ingatkan persegi panjang kepada anak adalah luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya, panjang ini kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masingnya ada 6. Ini adalah merupakan setengah dari keliling lingkaran. Ya, setengah dari keliling lingkaran. Sedangkan di sini lebarnya ini adalah merupakan jari-jarinya. Karena ini jari-jari. Jadi jari-jari kali jari-jari. Anak-anak kita ingatkan, apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran berarti setengah kali 2 PR. Dikali R, berarti setengah kali 2. 1 kali PR, PR kali R. Maka dapatnya PR kuadrat. Jadi luas lingkaran sama dengan sudah ditemukan itu PR kuadrat. Kemudian baru di bawahnya kita tulis, cobalah diskusikan dengan kelompokmu. Kalau dia berkelompok, kalau dia individu, ya cobalah kalian temukan ya rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan jajar jenjang, segitiga atau trapesium. Nah, demikian 2 contoh mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk membuat media ya. Oke, saya balik lagi. Kira-kira yang ini sudah bisa tergambar. Ada mungkin yang membuat bilangan bulat tadi, bisa saja mencobakan pakai karton tadi. Ya, checker tadi bisa loh pakai animasi PPT ya. Jadi memasukkan, kita buat PPT kartu itu seperti diletakkan itu ya, kita gunakan PPT bisa. Pertama 5, munculkan dulu 5 warna biru, kemudian dari bawah lagi warna merah gitu ya. Bisa dianimasi ya. Jadi anak saya kemarin dibuatnya yang seperti itu checker waktu menulis di SD ya, SD untuk karya ilmiah. Nah, itu menggunakan animasi PPT. Kartunya. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin saya minta dulu kepada Ibu Epi Rahmi, ada yang mau ditambahkan Bu Epi Rahmi, silakan Bu Epi Rahmi. Bu Epi Rahmi mungkin mau memberikan contoh yang pakai sistem daring ya. Nah, ya. Sistem daring lagi yang pakai agak canggih. Kalau tadi manual luring, sekarang kita pakai karena berbagi ya. Silakan Bu Epi Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau contoh langsung media, saya tidak membawanya dalam laptop ini karena di kampus. Jadi mungkin saran saja, karena ini pembelajarannya daring kita kepada siswa, tapi mungkin sebagian daerah juga ada luring. Jadi media yang ditawarkan oleh dosen kita tadi itu bisa diterapkan juga secara luring, karena di daerah kan bisa kita mengantarkan kepada siswa. Mio sini, Mungkin Yo. Bapak Ibu Mio ada takut. zona hijau. Jadi zona hijau kalau memang lebih bagus itu memang luring. Jadi Mio. karena sesuai dengan keterangan dari Bu Susda tadi nyata kita menggunakan media atau PowerPoint. Tapi ketika mungkin yang di Pekanbaru atau daerah Kampar itu kan zonanya udah marun, nah itu mau tidak mau harus menggunakan media interaktif. Media interaktif mungkin yang pernah saya gunakan itu ketika mengajarkan persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat itu sebenarnya di SMP, tapi saya harus mengajarkan di SMA untuk mencari pertidaksamaan kuadrat. Itu media yang digunakan adalah GeoGebra. Nah, GeoGebra itu bisa dibuat animasi. Nah, Bapak Ibu bisa nanti kita seperti ini. Ini mungkin ilmu tidak dari saya mengajarkan step-stepnya. Bapak Ibu mungkin sudah lebih tahu dari saya tentang bagaimana penggunaan GeoGebra. Nah, GeoGebra itu bisa dilinkkan ke PowerPoint. Jadi Bapak Ibu tidak mesti siswanya mendownload GeoGebra. GeoGebra tadi seperti saya simak tadi ada Bapak yang mengajar tentang persamaan garis lurus. Itu lebih enak menggunakan GeoGebra, animasi GeoGebra. Jadi nampak ketika pergerakan gradiennya negatif atau ketika konstantanya nol. Jadi dengan media interaktif itu siswa mencoba itu video kita serahkan kepada siswa. Nah, jadi kalau pengalaman yang saya lakukan, saya di SMA, media yang saya gunakan salah satunya GeoGebra, kemudian PowerPoint untuk animasi. Karena saya bukan orang yang bagus dalam membuat animasi, saya akhirnya memanfaatkan animasi-animasi yang ada. Jadi kita guru itu harus pintar, memanfaatkan animasi-animasi yang ada yang memang sesuai dengan kebutuhan kita dan anak-anak kita. Jadi saya harap benar kata Bu tadi, jangan ini yang bagus kita pakai, tapi tidak termanfaat dengan anak kita, tidak sesuai dengan sarana dan prasarana. Jadi minimal yang bisa kita buat sekarang adalah media. Kalau daerah yang bisa luring adalah media betul-betul dipegang anak. Contoh mungkin yang mengajar kelas 12. Kelas 12 itu misalnya sekarang materinya statistika. Statistika itu media yang tepat untuk melihatnya bisa menggunakan Excel saja. Dari Excel dapat gambarnya, itu bisa kita gunakan walaupun. Jadi inti dari media bukan harus wah, tapi harus menarik dan terpakai dengan siswa kita. Mungkin itu masukan saja dari saya. Kepada saya serahkan kembali kepada Bu Susda. Mama tadi HP mana? Bentar. Mana dia nih? Kok hilang dia, Pi? Mampus, Pi. Itu dah. Oke. Hilang timbul nih isinya. Oke. Inilah gangguan kita ya, apalagi di daerah. Kadang hilang, kadang muncul ya. Biasalah, Indonesia belum canggih lagi. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah siap untuk membuat 3? Ya. Saya kan materinya persamaan garis lurus, Bu. Ya. Seperti yang dianjurkan Ibu Epi tadi, bisa memakai GeoGebra, Bu ya. Ya. Itu kan ada yang online kan, ada yang bisa diinstal gitu kan, Bu. Ya. Untuk permasalahan saya nih, Bu, siswa saya itu kemarin ada juga dianjurkan coba memakai yang Ibu sampaikan tadi, Google Classroom gitu kan. Ya. Nah, saya coba buat, Bu. Ini sudah saya coba buat. Baru saya coba
untuk kelas 8 itu Bu, anak murid saya itu yang baru bergabung itu hanya 6 orang yang masuk ke classroom tuh. Yang lainnya entah kemana itu. Bagaimana saya PPL nanti itu? Nah, bisa enggak Pak bekerja sama dengan wali kelasnya? Ya, wali kelasnya yang menginformasikan agar hadir. Karena biasanya wali kelas kan punya grup WA ya Pak ya. Biasanya kayak di Pekanbaru ini sekolah itu. Saya kan punya juga tuh grup WA mata pelajaran kan untuk setiap Iya. kelas yang itu kan. Udah seminggu inilah. Setiap hari saya ingatkan tuh. Baru masuk 6 orang. Nah, jadi Nah, untuk PPL nanti saya pikirkan Bu, nanti masuk dosennya sana, mana siswanya ini katanya kan. tunggu dulu, jumlah siswanya berapa Pak Zedri? Kelas 8A itu 24, 8B itu ada 21 Bu. Oh, nanti Bapak ambil yang di kelas berapa rencananya? Yang sedikit aja 21 ya. Iya Bu. Kalau 24 nanti tambah banyak pula yang tidak hadir nanti kalau dari 24 kan. Hitungan matematiknya kita gunakan. Tapi kalau Bapak bisa mengkondisikan kelasnya semakin ramai, interaksi akan terjadi, itu lebih bagus. Atau begini Pak Zedri, coba dikasih motivasi lebih dulu. Anak Bapak coba masuk seolah-olah seperti ulangan harian. Iya Bu. Bapak akan menampilkan ulangan harian dengan cara tatap muka. Bagi yang tidak tatap muka, harus ada peragaan nanti. Nah, Bapak akan mengambil dengan cara keterampilan. Nah, seperti itu. Maka aspek keterampilannya akan Bapak ukur. Ya, tidak hanya pengetahuan. Jadi Bapak kasih tahu dulu bahwasanya Bapak akan melihat keterampilan kalian menggunakan dalam pembelajaran materi persamaan garis lurus. Jadi biasanya siswa kalau diberi seperti itu agak ada rasa takut, mungkin ya takut, tapi untuk keberhasilan kita enggak apa-apa, ya untuk kemajuan dia juga enggak apa-apa. Jadi seperti lecutan mereka, siswa itu kalau tidak ada apa Pak, dia enggak akan sama. Bukan hanya siswa Pak, mahasiswa juga begitu Pak. Ya. Ya Bu, saya coba lagi Bu minggu ini Bu. Mudah-mudahan tambah isinya Bu. Ya. Jadi Bapak seperti itu aja dulu. Kasih apa? Tanggal sekian Bapak akan mengambil ulangan harian, tapi Bapak akan mencoba kalian untuk praktek matematika menggunakan ini. Nah, jadi mereka harus hadir. Bagi yang tidak hadir, maka nilainya akan 0. Ya Bu. Nah, takut itu siswa ya, takut tapi untuk kebaikan tidak jadi masalah Pak Zedri. Itu Iya Bu. memang Makasih, harus melejut siswa ya, Iya, Bu. supaya rajin. Ya, meskipun situasi seperti ini kadang-kala ya harus dibangunkan juga anak-anak itu. Ya. Kira-kira bisa Pak Zedri. Iya Bu, makasih Bu. Saya coba lagi Bu minggu ini Bu. Atau begini, Pak Zedri, Bapak persiapkan 2, satu yang seperti yang diarahkan Bu Epi tadi GeoGebra, satu lagi kalau misalnya enggak jalan, Bapak lihat kondisi anak dulu, kalau misalnya Pak siapkan PPT. Ini yang penting ada medianya. Ya Pak Zedri ya. Jadi bisa Pak Zedri tampilkan nanti waktu mengunggah alternatif 1, alternatif 2. Jadi media pembelajarannya bisa seperti itu. Iya Bu. Makasih Bu. Oh ya, ada lagi? Mungkin ada Bu Epi, masukannya Bu Epi. Mungkin ini pengalaman masalah penggunaan media PPJ. Kami di sekolah juga menggunakan Google Classroom. Kalau kendala anak tidak join, kalau sebelumnya kami kan hanya menggunakan tidak virtual, tidak tatap muka. Jadi mereka joinnya ketika saya masuk sesuai jadwal, nanti mereka malam masuknya. Tapi mereka tetap hadir. Tapi dengan kondisi adanya seperti yang disampaikan Bu Susda tadi,
adanya komunikasi dengan dengan wali kelas, dengan orang tua, dan tatap muka. Jadi kami setiap sebelum memulai Google Classroom itu, di Google Classroom itu udah meninggalkan, kita akan ketemu di Meet. Jadi di Meet itu udah mau tidak mau anak datang karena ada daftar hadir. Nah, daftar hadir itulah mempengaruhi. Jadi penilaian kita kan selain penilaian di hasil belajar, penilaian terakhir uji kompetensinya, kita juga ada penilaian kehadiran. Nah, kita tekankan di situ. Alhamdulillah sekarang ketika jam udah saya mengajar misal sekarang 9.30, ketika saya udah joinkan di Google Meet, mereka udah hadir semua. Jadi memang komunikasi itu antara wali kelas dengan orang, kita komunikasi dengan wali kelas, nanti wali kelas yang berkoordinasi dengan orang tua siswa. Tapi Pak, jadi ngajar di mana daerahnya? Di 13 Koto Kampar, Bu. Ini kendala yang kedua, kita nggak bisa menutup kemungkinan siswa tidak punya paket. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu Kemarin yang kendala. ada bantuan apa itu, Bu? Bantuan Kemendikbud ya. Jadi untuk siswa itu rupanya belum masuk. Nah, itu kendalanya sekarang itu. Katanya udah masuk tapi sampai sekarang belum. Ya. Mungkin untuk mengantisipasi kan 3 kali pertemuan, nanti yang pelajar ditakutkan ketika Google Classroom dibuka, dosen sudah join, guru pamung sudah join, misalnya Google Meet-nya juga dibuka, tapi siswanya dari 21 cuma hadir 6. Jadi saran saya sebelum PPL itu dimulai, mungkin dikomunikasikanlah dengan baik siswa-siswanya. Insya Allah siswa-siswa itu mau bekerja sama. Jadi komunikasi aja Pak, kalau saran saya. Terima kasih. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ya. Mungkin tambahan juga Pak Zedri, wali kelas itu biasanya berkomunikasi dengan orang tua. Ya, grup wali kelas itu biasanya kan dengan orang tua. Jadi kalau Bapak mengkomunikasikan dengan wali kelas bisa menginformasikan dengan orang tua. Diharapkan kepada orang tua untuk misalnya meminta siswanya hadir pada hari ini untuk ini. Ya. Jadi wali kelas mungkin yang akan menginformasikan kepada orang tua masing-masing. Jadi untuk kesediaannya, kalau perlu ya kita dengan wali kelas kita curhatlah gitu untuk kepentingan ini. Ya, biasanya anak-anak akan membantu itu. Ya. Teleponkan anak-anak satu-satu itu juga nggak jadi masalah. Tolong bantu Bapak ya hadir pada saat ini ya. Atau siapa yang hadir maka Bapak akan beri nilai tambah. Kalau anak-anak dengan nilai poin tambah itu hadir aja Bapak akan beri ini, itu semangat ya itu Pak Zedri ya. Ya memang inilah kendalanya Pak Zedri. Tapi di kota sudah mulai masuk yang kuota itu sudah mulai masuk ya, tapi mungkin di daerah-daerah yang belum itu. Nah, bagaimana apanya ini memang satu hambatan ya Pak ya, kesulitan dari ya apalagi sekarang ini kondisi keuangan juga dari orang tua di masa Covid ini banyak yang mengalami kesulitan. Nah, itu kita tidak bisa juga itu memaksa, kadang kala ya seperti itu. Atau bisa enggak Pak dikondisikan di sekolah, internet sekolah? Nggak ada internet sekolah Bu. Oh, enggak ada. HP aja Bu. Ini saya pakai HP Bu. Oh, pakai HP ya lah. Waduh, ini susah juga nih ya Pak Zedri ya. Usahakanlah bagaimana Pak. Ya nanti sudah curhat juga dengan kepala sekolah Bu. Mana saya nanti ke Pak? Sabar dulu Pak Zed ya. Kita usahakan nanti kata. Kita tunggu bantuan paket ini nanti kita paksa anak-anak itu masuk ke situ kata. Iya. Itulah nanti mudah-mudahan ini Pak Zedri lulus dari sertifikasi ini bisa beli laptop ya. Jadi jangan pakai HP aja gitu. Guru juga harus punya lah minimal 1 ya Pak Zedri ya. Laptop harus dipinjamkan sekolah Bu. Kemarin dipinjamkan sekolah Bu. Oh alhamdulillah baik itu sekolah. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Kalau enggak Bapak Ibu silakan nanti untuk bekerja, tinggal 5 menit lagi. Kita 90 menit web meeting ya.
Maaf Bu, mau nanya Bu. Ya, maaf dulu, semuanya nanti sebelum berakhir aktifkan wajah semua ya, mau difoto. Andi Pratama juga belum itu. Siapa lagi nih? Yulia Erma, semuanya sebelum berakhir kita. Atau ada yang mau bertanya dulu? Saya Bu. Ya, silakan Pak Andi. Iya, untuk upload produk akhir yang kami Ya. upload itu apakah seperti tampilan yang Ibu tampilkan tadi atau sudah berupa media pembelajaran Bu? Iya, media pembelajarannya apa namanya? Misalnya RPP 1 apa Bapak? Tentang misalnya katakanlah bilangan bulat. Media pembelajarannya seperti tadi, misalnya media checker atau pakai garis bilangan. Nah, media pembelajaran 1. Makanya media pembelajarannya tadi cocokkan dengan RPP-nya. Jadi minim tiga media. Yang penting ada media 1, media 2, media 3. Nah, itu yang Bapak upload. Silakan Bapak mau menggunakan versinya tidak harus kaku seperti yang saya tadi. Bapak memodifikasi. Kalau saya tadi kan ada indikator, ada alat, ada bahan, ada cara penggunaannya. Bapak mau tampilannya yang lain lagi silakan. Saya tidak mengatakan bahwasanya yang punya saya itu adalah yang baku, tidak. Bapak bisa mungkin membuat kreasi yang lain. Ya, Pak Andi? Iya Bu. Menggunakannya mungkin menggunakan apa? Animasi mungkin, video pembelajaran. Nah, Bapak akan melihat videonya nanti video animasinya pada saat Bapak ketik. Berarti cuma di screenshot aja Bu ya? Yes. Pakai PowerPoint, screenshot aja? Ya, PPT-nya itu yang akan dinampakkan. Nampak PPT-nya nanti pada saat Bapak praktek. Tapi yang di-upload itu adalah screenshot-nya tadi. Boleh, hasil PPT-nya juga boleh. Maaf Bu, kalau videonya saya ambil dari YouTube boleh Bu? Oh, video YouTube. Enggak, kalau video pembelajaran nanti di pertemuan ke-10, video Bapak, bukan video YouTube. Video Bapak yang mengajar. Untuk media pembelajarannya Bu? Oh, menggunakan video. Boleh saja, tapi tukarlah versinya. Bapak yang membuat YouTube-nya. Jangan internet. Karena kan ini masih belajar juga belum. Iya, coba dibuat sendiri. Itu keluhan kemarin juga dari instruktur sebelumnya, Bapak Ibu itu kebanyakan membuat RPP dari internet. LKPD juga ngambil dari internet, ya kan? Iya Bu, betul Bu. Waktunya sempit Bu. Iya Pak Herman. Paham, tapi itulah yang harus kita edit. Boleh kita mengcopy, tapi jangan copy paste. Artinya betul-betul tuh kopi. Kopi orang tuh masih ada pahitnya. Kita sukanya agak manis, tambah gula sedikit. Begitu ya. Iya, Bu Juliani udah ketawa. Nah, jadi jangan sampai ngambil itu plagiat namanya kita itu, ya. Nah, sementara kita di sini kita diminta untuk berkarya. Ya, Bapak Ibu ya, ketahuan sekali kalau mengambil di internet itu. Ya. Jadi Bapak Ibu akan diberi penilaian loh. Diberi penilaian kalau nyontek betul-betul contekan, minimal ya tukarlah kita apa ya, kalau kita ambil misalnya ada angkanya di situ, tukarlah kita ya, pemanis katanya sedikit ya, ditukarlah kata-katanya, jangan sampai copy paste ya. Sama saya juga dulu disertifikasi seperti itu Bapak Ibu. Bagi yang ketahuan alinianya, bahkan ada teman yang mengatakan, saya ambil dari Sulawesi, teman saya sudah lulus. Ya. Ternyata sistem online itu sudah terlacak loh plagiatnya. Nah, ternyata tidak lulusnya karena mengambil punya orang, deskripsi orang. Nah, itu yang kita tidak boleh. Ya. Biarlah kita bahasa kita, gunakan bahasa kita, bahasa Kampar, tapi dipermanis sedikit. Manis juga tuh bahasa Kamparnya. Jadi, yang
Pak Zedri ya. Iya, Iya. Bu. Iya, Bu. Iya, contohnya saja bahasa Sumatera Barat itu, ya. Bahasa Sumatera Barat itu jangan disangka itu bahasa yang ini. Bahasa Inggris saja itu mengambil dari Sumatera Barat loh. Manipulasi. Coba manipu itu apa bahasa Minangnya? Menipu tuh, Bu. Menipu. Menipu itu apa? Berbohong kan? Orang manipulation artinya itu bahasa dari bahasa Minang loh. Orang Inggris mungkin yang menjajah daerah Sumatera Barat Indonesia mengambil dari bahasa Sumatera Barat. Manipulation dia. Bahasa aslinya manipu, tambah lasi. Lasi itu daerah Sumatera Barat juga itu. Ya, banyak bahasa-bahasa kita, ya. Oh, tu sinana, ke sana. Tu itu bahasa Minang itu. Ke sana, tu sinan, ke sana. Kan? Tu itu ke. Itu juga bahasa apa? Otomotif. Oto itu bahasa Minang. Mobil. Ya. Atau dipermanis sedikit, itu bahasa itu, jadi akan manis dia. Ya, jadi Bapak Ibu usahakan Pak Andi jangan ngambil betul-betul caplok habis dari YouTube itu ya, bermanislah sedikit. Ya, boleh diambil itu, tapi kita buat versi kita. Oke Bapak Ibu ya, ini keluhan kemarin itu. Kata cocok, tadi saya sudah mengatakan karakteristik kita, karakteristik siswa kita cocok tidak? RPP tadi menggunakan apa? Ternyata tidak cocok dengan karakteristik siswa kita. Contoh kepada Pak Zedri, dia misalnya menggunakan pakai RPP-nya, guru menayangkan dengan ini GeoGebra, anak kita aja tak punya laptop itu. Ya, tak punya kuota Pak ini, tak cocok juga. Padahal nanti ini ya bisa kita manfaatkan. Ibaratnya kata alam tak kambang jadi guru. Apa yang ada di lingkungan kita itulah kita manfaatkan. Ya, jangan kita nanti berbicara canggih, tetapi kondisi-kondisi kita tidak memungkinkan. Ya, itu dia. Oke Bapak Ibu, siap untuk membuat 3. Kami tinggal menunggu, nanti kita akan web meeting berikutnya sekitar jam berapa Bu Epirami kita bagus web meeting lagi. Nanti ada lagi ya web meeting kita. Yang satu lagi. Bentar saya lihat jadwal. Ada sudah itu. Coba ini yang Halo Bu. ada, Pi. Masih ada web meeting kita refleksi ya. Web meeting refleksi nanti kira-kira jam berapa kita sepakati web meeting kita? Bapak Ibu akan siap kira-kira jam berapa? Minimal nampaklah satu media atau 2 media pembelajaran. Bapak Ibu, Biasanya jam berapa refleksi kita sepakati web meeting kita? siang itu Bu. Hah? Biasanya siang jam Siang. 2 gitu. Ya, jam 2 atau jam 3 maunya? Jam 3 boleh juga lah Bu. Jam 3 boleh. Ya, boleh. Iya Bu. Jam 3 ya, kita 90 menit setengah sampai setengah 5 nanti baru kita produk bahan ajarnya mengunggah Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita jumpa lagi nanti jam 3 atau setengah 3 lah ya. Setengah 3 lah, Bu. Ya Bu, setengah 3 Bu. Jangan lepas lagi. Terdengar suara nanti internet. Oke, setengah 3 kita jumpa lagi. Oke Bapak Ibu, tolong aktifkan dulu wajah-wajah cantik dan wajah gantengnya. Kami akan mengambil fotonya karena ini dokumen yang diperlukan untuk di-upload ke LMS. Ini Nurmadita, mana Bu Nurmadita? Bu Febi, Riana, jangan foto saja.
Itu dia. Oke. Sudah. Masih banyak yang belum? Ada berapa yang Oke. Sudah. Fitri Mulia belum nampak. Fitri Mulia. Nah, Fitri Mulia belum nampak. Kalau belum ada, belum bisa difoto. Ya, belum difoto. Cak Aisyah mana? Oke. Desiana sudah. Fitri Mulia mana ini? Fitri Mulia kok belum hadir? Sudah. Oke, silakan sekarang supaya nggak banyak nanya-nanya, Bapak. Sudah, bisa foto? Boleh itu, boleh kakak. Boleh. Oke. Foto Pi. Saya bikin yang ini dulu ya. Silakan Bapak Ibu, kita boleh live. Silakan Bapak Ibu mengerjakan media pembelajarannya 3 buah, cocokkan dengan RPP-nya. Ya, RPP 1 apa media pembelajarannya akan dibuat. Tapi nanti apakah sudah pelajaran jadi baca bisa memberi pengarahan nanti dari media yang Bapak Ibu kerjakan. Oke, silakan live juga boleh. Juga mudah-mudahan kita lulus semua. Kami juga ini lulus semua ya. Amin. Yang lulus semua tahap berapa itu ya, kemudian biasanya yang di matematik ini paling rekor untuk lulus ya, paling rekor untuk lulus ya. Amin. Ya, yang paling jadi usahakan Bapak lulus karena perjuangannya ada sedikit ini. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu silakan live dan selamat bekerja. Terima kasih, Bu.